Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guru hebat se-Indonesia. Saya Martina Dwi Aldinasari, guru kelas 5 di SD SIT Al-Ikhlas Kobul. Pada hari ini, saya akan membagikan praktik baik terkait pembelajaran mendalam di dalam kelas dengan materi sifat-sifat cahaya. Mari saksikan video pembelajaran mendalam yang saya lakukan. Setiap guru pasti mendambakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Namun, kenyataannya, dulu kelas IPA saya lebih banyak diwarnai metode ceramah. Peserta didik hanya mendengarkan penjelasan, menyalin catatan, dan menghafal rumus. Hasilnya, banyak peserta didik merasa kesulitan memahami konsep cahaya, tidak antusias, bahkan nilai belajar masih rendah. Dari 30 peserta didik, hanya 45% yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi saya. Permasalahan ini bukan hanya angka di rapor, tapi juga mencerminkan rendahnya pemahaman konseptual. Peserta didik cenderung menghafal, bukan memahami. Mereka kesulitan menjawab soal analisis, dan lebih banyak pasif ketika proses belajar berlangsung. Tantangan semakin berat karena kurangnya variasi media dan kebiasaan guru yang masih menjadi pusat pembelajaran. Saya pun bertanya pada diri sendiri, bagaimana caranya mengubah kelas menjadi ruang belajar yang aktif, bermakna, dan menggembirakan? Jawabannya saya temukan dengan bertransformasi. Saya mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam, belajar dari komunitas guru, dan mengasah keterampilan digital. Saya juga mengikuti pelatihan AI in the classroom untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses belajar. Dari sana, saya semakin memahami pentingnya menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata, serta memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya. Perubahan saya mulai dengan menghadirkan eksperimen sederhana. Peserta didik membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, dipantulkan, dan dibiaskan menggunakan alat sehari-hari. Di sini, mereka tidak hanya melihat teori, tetapi mengalami sendiri prosesnya. Saya juga menghadirkan multimedia interaktif dari Canva dengan animasi dan kuis interaktif. Konsep sifat cahaya jadi lebih mudah dipahami, pembelajaran semakin kaya ketika saya memanfaatkan Gemini, sebuah kecerdasan buatan yang membantu saya merancang pertanyaan pemantik, variasi soal, bahkan simulasi pembelajaran. AI saya gunakan bukan untuk menggantikan peran guru, tapi sebagai partner untuk menciptakan pembelajaran yang lebih personal, inovatif, dan relevan dengan dunia digital peserta didik. Dalam setiap sesi, saya menekankan refleksi. Peserta menuliskan pengalaman belajarnya yang mudah dipahami, hal baru yang dipahami dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, peserta didik menulis, "Sekarang saya tahu kenapa pensil di air terlihat patah. Saya kira itu sulap, ternyata itu karena cahaya dibiaskan." Refleksi ini membuat pembelajaran lebih berkesadaran, karena peserta didik menyadari apa yang mereka pelajari benar-benar dekat dengan kehidupannya. Dari perubahan ini, saya belajar bahwa ketika peserta diberi ruang untuk mencoba, bertanya, dan bereksperimen, pemahaman mereka tumbuh lebih mendalam. Nilai evaluasi pun meningkat signifikan. Dari hanya 45% peserta didik yang tuntas, kini lebih dari 80% mencapai KKM. Peserta didik juga lebih bersemangat. Seorang peserta didik berkata, "Belajar IPA sekarang tidak membosankan.
karena kami bisa mencoba sendiri dan melihat animasi yang menarik. Bagi saya, ini adalah pembuktian bahwa guru perlu terus belajar. Dari seorang penyampai informasi, saya bertransformasi menjadi fasilitator, pembimbing, sekaligus mitra belajar bagi peserta didik. Inovasi ini juga menginspirasi rekan sejawat dalam forum komunitas belajar di sekolah. Mereka menyampaikan apresiasi. Seorang guru berkata, "Saya ingin mencoba Canva dan Gemini juga, karena ternyata bisa membuat pembelajaran lebih menarik." Dengan demikian, dampak inovasi tidak berhenti di kelas, tetapi menular ke guru lain di sekolah dan komunitas. Lebih dari sekedar peningkatan nilai, peserta didik saya menunjukkan perkembangan karakter sesuai 8 dimensi profil pelajar Pancasila. Mereka belajar mandiri saat menyelesaikan proyek, bernalar kritis ketika menganalisis fenomena cahaya, kreatif saat mengerjakan tugas, dan bergotong royong dalam kelompok. Rasa ingin tahu mereka menunjukkan semangat beriman dan bersyukur pada ciptaan Tuhan. Pembelajaran ini membuktikan bahwa sains dapat menjadi jalan untuk menanamkan karakter mulia. Pembelajaran mendalam tentang sifat cahaya tidak hanya membuat peserta didik memahami teori, tetapi juga menyalakan cahaya dalam diri mereka. Cahaya rasa ingin tahu, kreativitas, dan semangat belajar sepanjang hayat. Dengan memadukan eksperimen nyata, proyek kreatif, multimedia interaktif dari Canva, serta kuis interaktif dari Wayground, serta pemanfaatan AI seperti Gemini, saya berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Inilah wujud nyata transformasi seorang guru. Terus belajar, berinovasi, dan berbagi praktik baik demi melahirkan generasi yang adaptif, berkarakter, dan siap menghadapi. Perkenalkan, nama saya Alidia Danta Putra. Saya duduk di kelas 5A. Pembelajaran hari ini sangat asik, yaitu tentang mengenal sifat-sifat cahaya. Ayo teman-teman, belajar sifat-sifat cahaya juga. Habis dapat apa aja ini belajar? Dapat mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ada 6 macam, yaitu merambat lurus, dapat dipantulkan, dibiaskan, membentuk bayangan, dan diuraikan, dan juga dipantulkan. Contohnya apa deh kalau kayak benda kayak dipantulkan? Contohnya, kalau merambat lurus, cahaya matahari akan masuk ke dalam ruangan rumah kita melalui lubang ventilasi. Kalau dibiaskan contohnya seperti botol minum kita yang ada pipetnya. Pipet itu seperti membengkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umiriani, guru kelas 4. Dengan adanya praktik baik ini membuat saya lebih memahami bahwa pembelajaran mendalam tidak sesulit yang saya bayangkan. Kedepannya saya akan melakukan hal yang serupa di kelas saya, agar peserta didik saya dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka.